Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Alexander Christian. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Akuntansi semester 2. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Istal Huben selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Mengembangkan kompetensi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lulusan Undira disiapkan untuk menghadapi dunia profesional dengan integritas, etika kerja, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Pada slide yang kedua ini akan menjelaskan tentang kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki setiap lulusan Universitas Dian Nusantara. Beberapa kompetensi penting antara lain, yang pertama ada keahlian spesifik, yaitu sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Jika lulusan merupakan bidang ilmu yang dipelajarinya akuntansi, maka mereka harus memiliki keahlian yang spesifik juga di bidang akuntansi. Lalu yang kedua, ada kemampuan menerapkan iptek secara profesional dalam kehidupan nyata. Ketiga, ada pengambilan keputusan yang bermoral dan etis. Keempat, ada kepemimpinan dan kepekaan sosial, seperti peka terhadap isu kemiskinan atau lingkungan. Lalu kelima, ada kemampuan bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara multikultural. Dan terakhir, sikap adaptif serta semangat belajar sepanjang hayat. Contoh, lulusan teknik informatika misalnya diharapkan bukan hanya bisa membuat program, tapi juga tahu dampak sosial dan etis dari teknologi yang dibuat. Selanjutnya, ada kompetensi berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selain CPL atau capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah di Undira juga dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi etis dan sosial, seperti religius dan menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Lalu yang kedua ada disiplin taat hukum, yaitu memiliki integritas tinggi dalam setiap tindakan. Dan yang ketiga ada kinerja mandiri, yaitu mampu menghasilkan karya yang bermutu. Keempat, ada kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dalam tim profesional, maupun di lingkungan kerja, ataupun di kampus. Dan yang paling penting, karakter lulusan dibentuk berdasarkan etika yang kuat. Di sini, Undira berperan untuk mengembangkan karakter dari setiap mahasiswanya. Contoh dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, misalnya ada dalam tugas kelompok, mahasiswa yang menjunjung etika tidak akan membiarkan temannya bekerja sendirian, tetapi dia juga ikut berkontribusi secara adil. Selanjutnya akan membahas tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, korupsi itu apa sih? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Ini bisa dalam bentuk uang, fasilitas, atau manipulasi data. Dampaknya sangat luar biasa, seperti merusak sistem, memperlambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Integritas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi. Orang yang berintegritas akan tetap jujur walaupun tidak diawasi. Dan di dalam dunia kerja, hal ini mampu menjaga reputasi pribadi dan perusahaan. Jadi, integritas ini penting banget untuk mencegah adanya korupsi. Dan marilah kita sama-sama membangun integritas dalam diri kita sejak dini. Contohnya itu bisa dari seorang pegawai keuangan. Misalnya dia mempunyai integritas sikap yang jujur, maka pegawai itu tidak akan memalsukan laporan walaupun ada peluang, karena ia memegang teguh kejujuran.
Selanjutnya ada strategi pencegahan korupsi, di mana kita membangun sistem anti korupsi. Korupsi itu tidak bisa dicegah hanya dengan niat baik, harus ada sistem yang mendukung. Dan ini ada beberapa strategi untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama pastinya kita harus memiliki prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Transparansi yaitu semua data dan keputusan harus mudah diakses. Lalu akuntabilitas, itu setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya. Dan pengawasan yaitu adanya audit dan evaluasi. Lalu yang kedua ada sistem pengendalian, yaitu harus dari pihak internal harus memiliki sistem untuk memantau setiap pegawai-pegawainya dengan efektif dan terstruktur, di mana setiap bulannya harus diadakan yang tadi saya katakan, yaitu audit dan evaluasi. Lalu yang ketiga ada praktik terbaik. Praktik nyatanya itu seperti laporan keuangan harus terbuka. Lalu yang kedua, prosedur kerja harus jelas dan terstandar. Dan ketiga, organisasi harus mendorong kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Contohnya, dari perusahaan saya itu menggunakan sistem digital untuk mencatat pengeluaran, sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi dan tidak mudah juga untuk memberikan peluang adanya korupsi. Komunikasi efektif di dunia profesional. Kenapa sih komunikasi itu penting banget di dalam dunia pekerjaan atau profesional? Karena komunikasi itu adalah alat utama untuk membangun hubungan kerja yang sehat. Komunikasi itu terdiri dari dua, yang pertama verbal dan yang kedua non-verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata dan non-verbal itu menggunakan bahasa tubuh ataupun nada suara. Komunikasi yang efektif dalam dunia pekerjaan harus mempunyai beberapa hal. Yang pertama, kita harus mendengarkan secara aktif dan positif. Kedua, kita mampu memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, ataupun memberikan umpan balik yang relevan dengan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Lalu yang ketiga, kita mampu menyelesaikan konflik melalui komunikasi terbuka. Dan tim itu juga berpengaruh terhadap kinerja kita. Jika kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim kita, maka kinerjanya akan meningkat. Contohnya, jika terjadi salah paham antara rekan kerja, komunikasi yang tenang dan terbuka itu bisa menyelesaikan masalah tanpa memperkeruh suasana. Selanjutnya akan dibahas tentang kepemimpinan dalam tim, yaitu bagaimana kepemimpinan yang membangun. Kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi tim menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik akan memberi ruang untuk anggota menyampaikan ide, menghargai perbedaan pendapat, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Beberapa hal yang penting yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pastinya harus punya tujuan bersama, yaitu membangun visi dan memotivasi tim. Lalu ada mendorong partisipasi, yaitu meningkatkan ide dan kontribusi dari para anggota. Ketiga, ada dinamika tim, yaitu memahami peran pemimpin. Apa aja sih peran pemimpin itu kita harus paham terlebih dahulu untuk membentuk dinamika tim yang baik. Dan terakhir, bagaimana sih kepemimpinan yang sukses itu? Contohnya, pemimpin proyek yang mendelegasikan tugas secara adil, dan gak hanya mendelegasikan tugas, tetapi juga seorang pemimpin harus ikut turun tangan saat dibutuhkan, karena akan lebih dihormati oleh timnya. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya ada etos kerja seorang profesional.
Etos kerja yang baik itu mencerminkan profesionalisme seseorang. Ciri-cirinya yang pertama, komitmen pada kualitas. Dedikasikan pada hasil yang terbaik, bukan asal-asalan. Lalu yang kedua, ada disiplin waktu, yaitu datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai jadwalnya. Lalu yang ketiga, ada tanggung jawab, yaitu harus punya tanggung jawab atas setiap tindakan yang ia lakukan. Dan yang terakhir, ada menjaga etika dalam setiap keputusan. Kita harus punya integritas, yang tadi telah dibahas pada poin sebelumnya. Kita harus konsisten dalam nilai moral yang kita punya. Contoh, seorang karyawan yang tetap menyelesaikan tugas dengan baik walaupun atasan sedang tidak hadir. Ini menunjukkan kedewasaan profesional. Selanjutnya, kita harus siap dalam menghadapi perubahan. Perubahan dalam dunia kerja tidak bisa dihindari, baik dari sisi teknologi, sistem kerja, maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, lulusan Undira harus mempunyai yang pertama, inovasi, yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Lulusan Undira harus siap beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan profesional. Lalu yang kedua, lulusan Undira harus belajar berkelanjutan, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Jadi lulusan Undira harus siap untuk upgrade dirinya sendiri, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih lagi di dalam dunia profesional. Dan untuk lulusan Undira juga harus terus belajar untuk tetap relevan. Seperti saya ini yang sekarang sedang semester 2, akan tetap untuk terus belajar dan siap beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan. Contoh kasus yang bisa saya berikan misalnya ada saat pandemi, banyak perusahaan itu beralih ke sistem kerja daring. Mereka yang cepat belajar teknologi seperti Zoom atau Google Meet, teknologi-teknologi untuk meeting online, itu bisa membuat untuk setiap kita tuh lebih produktif, lebih bisa beradaptasi lagi terhadap perubahan yang ada. Seperti itu contohnya kurang lebih. Selanjutnya kita akan belajar untuk menghargai kearifan lokal di dalam dunia pekerjaan. Yang poin pertama yang akan dibahas yaitu nilai lokal. Nilai lokal itu fondasi keberagaman budaya. Kearifan lokal memberikan nilai-nilai dasar yang penting dalam membentuk etika profesional. Misalnya nilai gotong royong dalam budaya Indonesia itu menanamkan semangat kerjasama. Lalu toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, dan sopan santun membentuk komunikasi yang baik. Lalu kedua, ada penghargaan adat, yaitu mengenali tradisi dan norma. Kita nggak bisa ngejudge suatu budaya ataupun norma yang ada dalam masyarakat harus sesuai dengan budaya kita. Kita harus menghargai perbedaan, karena Indonesia itu punya banyak banget budaya. Jadi kita harus bisa untuk menghargai adat istiadat budaya orang lain. Lalu yang ketiga, ada praktik inklusif berbasis budaya yang ramah. Budaya inklusif ini merujuk pada kondisi lingkungan kerja di mana setiap individu tanpa memandang latar belakangnya, apakah itu gender, usia, disabilitas, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Dan contoh nyatanya, di dalam perusahaan multikultural, menghormati kebiasaan lokal seperti salam, waktu, ibadah, atau adat setempat akan memperkuat kerjasama. Jadi, kita harus menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dunia pekerjaan. Sebelum saya akhiri presentasi ini, mari kita simpulkan bahwa
Integritas dan etika adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Tidak hanya itu, kepemimpinan dan komunikasi sangat penting dalam kerjasama tim. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan beradaptasi dan belajar secara terus-menerus akan membuat lulusan Universitas Dian Nusantara itu unggul dalam persaingan. Karena lulusan Universitas Dian Nusantara tidak hanya siap untuk bekerja, tetapi juga siap menjadi agen perubahan yang beretika dan profesional serta bermoral. Transformasi diri untuk menjadi profesional yang kompeten tetapi juga berintegritas dan beretika tinggi adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di dunia yang terus berkembang seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, presentasi ini saya tutup dengan refleksi diri. Apakah selama ini kita sudah membangun integritas, etika, dan kepemimpinan dalam kehidupan akademik atau organisasi yang kita ikuti? Jika belum, mari kita mulai dari hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Silakan jika ada yang ingin berbagi pandangan, pertanyaan, atau pengalaman, saya sangat terbuka untuk berdiskusi bersama. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua.